Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Andini dengan NIM 2302100074 dari kelas 1B Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maluku Saleh. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi SOS MSP. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup asas-asas manajemen. Materi pertama yang akan dibahas adalah apa yang dimaksud dengan manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, yang biasa kita sebut dengan manage, berarti mengendalikan atau mengelola. Menurut pendapat salah satu ahli, yaitu Henry Fayol menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada money atau uang, yang ketiga ada material yaitu bahan, yang keempat ada mesin atau mesin, yang kelima ada method yaitu metode, dan yang keenam ada market yaitu pasar. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu manusia. Manusia adalah unsur utama dalam memajukan suatu perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. Kemudian yang kedua, uang. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan juga perlu difikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Yang keempat, ada mesin. Mesin merupakan unsur yang digunakan sebagai penunjang kegiatan manajemen. Biasanya, mesin berbentuk peralatan atau teknologi yang mendukung proses produksi suatu barang. Yang kelima, ada metode. Metode diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Metode harus dibuat seefektif mungkin agar dapat dijalankan dengan lebih mudah. Kemudian yang terakhir yaitu pasar. Pasar meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Dengan adanya teknik pemasaran yang baik, maka akan membantu meningkatkan penjualan barang atau jasa. Materi selanjutnya yaitu apa saja fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, seorang manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Kemudian, ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pembagian tugas kepada para anggota sesuai kemampuan atau keahlian masing-masing. Kemudian yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan merupakan tindakan mengarahkan, mendorong, dan mempengaruhi orang lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita organisasi. Dan yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian berkaitan dengan evaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian, melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil evaluasi yang kurang baik.
Pasti beberapa di antara kita masih bertanya-tanya, mengapa manajemen sangat diperlukan? Bagi sebuah organisasi, manajemen diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai suatu tujuan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kualitas produk dan layanan, memperkuat citra dan reputasi, juga meningkatkan daya saing. Sekian pemaparan materi tentang ruang lingkup manajemen dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat mengedukasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.